ini modifikasi ya. Coba sekarang dilihat ya. Ya, satu jari kanan, satu jari kiri. Penjelasan tak setelan videonya nanti.
Ini kan termasuk pembelajaran juga, mengulas kembali bagaimana pemahaman kalian yang sudah diajarkan sama Bu Novi. Itu coba Pak diulas lagi sama itu paham apa enggak. Nah, tujuannya yang lain selain itu digunakan untuk kamu bisa menjawab soal sumatifnya nanti seperti itu. Ya, nanti tak catat sama yang bisa jawab ini nanti kelompoknya tak sampaikan sama Bu Novi sama Aja. Coba bentang alam ini apa yang tahu? Bentang alam. Ada? Laut bisa. Itu tapi contohnya ya. Tapi ini yang sebenarnya adalah pengertiannya. Apa coba? Bentang alam adalah Besarnya alam. sambil lihat ini kita lihat itu. Bentang alam adalah kita lihat di slide berikutnya berarti ya. Nah, bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terhampar luas. Ya contohnya sama ini, lukisan belakang itu kan hamparan luas. Ada pemandangan, gunung, sawah, ya. Kemudian ini bentang alam itu bisa juga dengan penampakan alam. Seperti itu lukisan itu. Ya, bentang alam itu dapat berasal dari tadi yang Pak ditanyakan ke sampean. Ada yang karena apa? Dari alam sendiri, perbuatannya alam sendiri. Ada yang karena apa? Manusia itu sendiri. Ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Pembentukan dari bentang alam. Nah, pembentukan bentang alam di sini ini termasuk dari perbuatan dari alam sendiri. Contohnya adalah gerakan lempeng bumi. Itu biasanya kalian mengenalnya dengan apa? Gempa bumi. Ya. Lalu ada erosi atau pelapukan. Erosi atau pelapukan ini pengikisan tanah. Iya, betul. Pelapukan juga. Lalu ada aktivitas gunung berapi ya, berarti gunung itu tadi ya. Lalu ada cuaca dan iklim. Nah, sekarang kita kan udah masuk di musim apa? Hujan. Nah, hujan di Indonesia itu ada berapa musim? Dua. Musim kemarau sama musim penghujan. Ya. Oke. Nah, lalu ada bencana alam itu tadi. Contohnya seperti apa? Tsunami. Iya, betul. Gunung meletus. Longsor sama lagi. Apa? Kalau kebakaran itu termasuk apa? Bencana alam apa bukan? Bisa jadi ya, kalau merugikan berarti itu termasuk bencana alam. Ya. Nah, itu. Sekarang kita bahas satu gerakan lempeng bumi atau nama lainnya tadi adalah gempa bumi. Nah, dalam bumi terdapat lempeng-lempeng bumi yang dapat bergerak dengan cepat maupun lambat. Jadi gempa bumi yang sangat rasakan itu sebetulnya adalah gerakan bumi yang benar-benar besar. Jadi setiap hari kita ini merasakan yang namanya gempa bumi setiap hari karena pergerakan lempeng bumi setiap hari ini bergerak tapi lambat. Nah, kalau sudah sampai besarnya berarti itu yang menyebabkan yang namanya gempa bumi. Nah, efeknya apa? Rumah hancur, banyak gedung yang roboh, merugikan manusia. Jadi setiap hari sebetulnya itu gempa bumi ini terjadi, hanya saja kita nggak merasakan. Nah, kalau sudah sampai merasakan, sampai banternya, nah itu berarti sudah tinggi kategorinya, yang sampai merobohkan rumah, membuat semua gedung-gedung tinggi hancur. Nah, yang paling parah itu ada di negara Jepang. Itu terkenal yang namanya gempa. Ya, tahu kan? Jepang itu terkenal dengan gempa. Ya. Lalu yang kedua adalah erosi atau pelapukan. Erosi atau pengikisan ya. Rambutnya tanah atau bagian
kedua adalah aktivitas gunung berapi. Nah ini letusan gunung berapi dan peleburan batuan di bawah permukaan bumi dapat menciptakan gunung berapi pulau vulkanik atau dataran dengan kesuburan tinggi. Contohnya rawa, danau terbentuk karena letusan gunung berapi purba. Kemarin yang waktu Jawa, yang di Sumatera, karena aktivitas bumi yang meletus itu membuat adanya danau. Itu termasuk Danau Toba itu tadi ya. Itu termasuk dari ini juga. Dari sini yang mau ditanya dulu? Enggak ada. Nah ini tadi kita kan sudah mengulas di awal, ya kan? Ada bencana alam. Di sini contoh bencana alam itu terjadinya banjir. Nah, banjir ini termasuk bencana alam, tapi yang disebabkan oleh apa? Manusia. Dapat menggali lembah baru sehingga dapat mengubah aliran sungai yang awalnya sudah terbentuk. Ya, ada muncul bencana alam diantaranya gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan sebagainya. Gunung meletus, kebakaran itu juga. Nah, di sini ada contoh bentang alam yang alami. Ada dataran sama perairan atau litosfer sama hidrosfer. Ya, yang litosfer ada gunung dan pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Ini termasuk ke perairan harusnya ya. Lalu yang perairan itu ada pantai, teluk, sungai, laut, selat, tanjung dan danau. Nah, coba dari situ aja yang mau ditanyakan apa enggak? Enggak ada. Tanjung. Tanjung itu adalah sebuah apa namanya perairan yang agak mencolok. Teluk itu sama, tapi yang lebih teluk itu seperti ini loh, apa namanya? Kayak danau tapi kecil. Ini kecil kan? Kayak danau lah. Sudah ini kok belum semuanya aja. Apa? Boleh sekarang aja SD ini tapi bukan itu Pak, itu semuanya yang lain. Coba sekarang berdiri semuanya. Sambil pemanasan, sambil mengasah bonus lagi. Semuanya berdiri di tempatnya. Nah, jangan instruksinya adalah jangan ikuti gerakannya Pak Adit, tapi fokus sama apa yang tadi katakan. Ya, oke siap. Ingat ya, jangan fokus sama gerakannya Pak Adit. Yuk kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Coba lagi, sekarang atas ya. Oke siap. Pundak, kepala, kaki, lutut, kaki. Lutut. Ayo kepala, pundak, kaki, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, kaki, pundak, lutut, kaki. Ayo. Yeah. Oke, tenang ya. Silakan membentuk kelompok 2 orang. Sebelah dia siapa Pak? Kita main yang kemarin ya.
digenggam dan diselang-seling oleh teman sama teman sekalian. Benar. Ayo kita lanjut. Ini sama siapa? Apa? Oh, jawaban saya. Gak apa-apa. Nah, namanya jadi bahasa sudah siap kalian siap seperti ini ya. Kalau misalkan ada bilang atas, berarti yang bawah ke atas. Kalau ada bilang bawah, berarti yang atas ke bawah, seperti itu ya. Lalu kalau ada instruksi ada kata boom, itu langsung usahakan untuk cepet-cepetan menarik temanmu dan temanmu yang lain berusaha untuk menghindar ya. Oke, nariknya bagaimana? Boleh dua tangan atau satu tangan aja. Nah, yang kedapatan atau tangannya ketarik berarti dia tangannya. Kalau yang ketarik tangannya berarti dia yang kalah. Oke? Jangan pakai kejar. Ya, siap. Siap ya? Atas. Atas. Bawah. Bawah. Atas. Iya, kalau atas dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, kalau atas itu. Sama yang berarti. Atas. Atas. Boom. Ya, lagi. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, siap. Atas. 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 Bawah. Bawah. Atas. Boom. Ya, tepuk tangan semuanya. Nanti kita ada seperti lagi setelah ini. Apa itu? Berarti saya lihat ini dulu. Kita ke berikutnya adalah gunung dan pegunungan ya. Gunung dan pegunungan itu hampir sama. Tapi kalau yang pegunungan itu bedanya adalah dia gunungnya berjejer-jejer. Tapi kalau hanya gunung berarti hanya satu saja. Ya, gitu. Apa? Ya macam-macam, ada yang tinggi, ada yang kecil. Nah, pegunungan itu akibat dari adanya lipatan dari bumi. Jadi sebelum kalian terus pabrik ada di sini di bumi itu zaman dahulu kalau ditarik ke belakang itu kan zamannya ada dinosaurus semuanya. Nah, dia kan punah karena apa? Ada letusan api, meteor, gempa bumi, dan ya bisa juga. Nah, gunung itu terbentuk karena ada lipatan. Jadi yang semula dataran seperti ini, yang nggak ada gunungnya, lalu ada gempa dan lipatan, akhirnya dia menekuk ke atas dan membuat jadinya gunung yang kamu kenal sekarang banyak sekali. Ada gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Elbrus. Itu asalnya dari
juga. Kalau positifnya apa? Positifnya bisa Seperti ini. Seperti itu ya, menyuburkan tanaman. Tapi kalau negatifnya apa? Kelompok yang lain belum jawab. Kelompok mutlak tadi yang bisa, yang lain. Dampak negatif adanya letusan gunung api. Apa? Membuat hutan terbakar kayaknya masih kurang cocok. Bukan salah tapi nggak cocok. Apa? Yang lain? Apa? Iya, rumah yang di dekat hancur karena abu vulkaniknya. Atau yang istilah yang dikenalnya adalah wedus gembel. Tahu? Wedus gembel itu bukan berarti kambing yang ada di gunung itu bukan, tapi itu kiasan, makna kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Awan hitam yang dibelah itu tadi yang bercampur sama abu gabu, yaitu yang namanya wedus gembel itu tadi. Pasir itu juga. Akhirnya apa? Rumah itu kan menjadi hancur. Ya, abu berterbangan, kegiatan aktivitas ekonomi sama sekolah itu jadi semuanya terhenti seperti itu. Nah, cepat diganti di situ ya. Lalu ini ada dataran tinggi sama pantai. Nah, kalau dataran tinggi, contoh tanaman yang bisa ditanam itu apa? Kopi. Itu padi, kopi, apalagi Terus teh ya, teh itu bisa. Lalu stroberi, coklat. coklat, Coklat. apa itu dataran rendah, angga itu dataran rendah. Stroberi itu yang iya kelapa. Nah, karena dilihat dari fungsinya, kalau misalkan kelapa itu kan akarnya kuat. Nah, akarnya kuat itu dia menahan supaya nggak ada longsor itu tadi, seperti itu. Tapi kalau memang seperti stroberi, teh itu bukan fungsinya untuk menahan supaya nggak longsor, tapi memang jenis tanamannya itu cocoknya di situ. Kalau misalkan ditanam seperti di dekat sawah itu nanti akan mati. Kenapa? Ya karena nggak bukan tempatnya. Gitu. Cuacanya beda, iklimnya lebih dingin di atas daripada di bawah. Kalau semangka itu baru di bawah, di dataran rendah. Seperti itu. Nah, nah sekarang bentang alam ini tadi ada sungai ya, sudah tahu. Lalu ada selat. Selat itu adalah ini laut sempit. Jadi ada yang namanya Selat Madura. Kan itu ada ini, ada jembatan Suramadu itu. Nah, itu namanya adalah selat. Kan Pulau Madura sama Pulau Jawa itu dihubungkan yang namanya ada jembatan itu tadi yang namanya jembatan Suramadu. Jadi selat itu adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Nah itu ada Selat Madura itu tadi ya. Indonesia adalah untuk penyebaran di antara dua pulau. Selain Selat Madura itu ada Selat Sunda, Selat Kalimata, Selat Bali. Selat Bali itu sama menghubungkan dari Banyuwangi ke Pulau Bali. Nah itu naik apa? Naik kapal feri tadi. Kalau di Madura sini tempat penghubungnya adalah jembatan Suramadu. Gitu. Sana ya, Suramadu mana? Lalu ada Teluk. Teluk
menjorok ke daratan. Laut dengan banyak teluk lebih mudah dikembangkan potensinya untuk dijadikan pelabuhan kapal transportasi maupun kapal nelayan. Lalu ada danau sudah tahu. Laut, sudah tahu. Tanjung, nah tadi ada yang tanya Tanjung. Tanjung itu adalah apa? Daratan yang menjorok ke laut, dimanfaatkan untuk tambah ikan. Dari daratan. Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita lihat video pidananya tadi ya, yang dari itu tadi. Pak Adit ambilkan salah satu sama lihat. Yang pertama ada pesan sangat panas. Aduh, panas dari banyak gambar yang suka ada di YouTube. Nah, kadang itu panas banget sehingga panas itu mulai dari atas. Kemudian untuk berapi dan sampai bisa naik. Coba diamati kenapa kok bisa adanya atau terjadi gunung meletus ini. Kegiatan yang mengeluarkan satu letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan di Krakatau yang terkenal sangat panas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Di mana fakta uniknya beberapa yang terbesar ada di Indonesia dan mungkin akan dibahas di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dan perut bumi keluar dari kawahnya. Bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di alam. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan panas khas gunung berapi Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pasti tidak ada satu hal pun yang bisa selamat dari bencana. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharu TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk melakukan hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Nah, jadi akibat karena atau penyebabnya gunung bisa meletus itu karena bumi atau lava yang ada di bawah itu menumpuk banyak dan akhirnya dia menguber dan keluar melalui lubang yang ada di gunung itu tadi yang menyebabkan akhirnya menjadi gunung meletus itu tadi. Nah, dari letusan itu tadi ada banyak sekali, ada lava panas, abu, gembel tadi batu, dari situ. Tapi dari situ itu ada banyak sekali manfaatnya, seperti menyuburkan tanah itu tadi. Apa? Karena itu tadi adanya semburan yang menumpuk itu menyebabkan batu yang ada di dalamnya itu terkikis dan akhirnya membuat lubang, dan itu tadi jalannya atau menjadi jalannya lava itu tadi untuk keluar seperti itu. Nah, gunung itu kemarin kan kita sudah belajar ada gunung yang aktif sama satunya yang mati, pasif. Kalau pasif itu berarti dia tidak ada kegiatan letusan, tapi kalau aktif berarti masih ada potensi untuk meletus. Dan sekarang kita waktunya untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini Pak Adit kasih untuk tugasnya tapi individu, tapi satu kelompok, tapi bukan berarti ngerjakannya kelompok, bukan, tapi ngerjakannya individu. Coba ini disalurkan dulu, salurkan. Salurkan.
Ya. Lalu yang kedua ini menurutmu apa yang memicu banjir dari itu? Jadi sampean ilustrasikan atau sampean buat karangan yang panjang. Kenapa kok adanya banjir ini, penyebabnya apa? Lalu bagaimana cara penanggulangannya, nanti juga di nomor 2 aja ini, tapi yang terakhir aja kalau menjawab. Jadi di akhir. Jadi kamu jawab memicu banjirnya ini disebabkan karena apa? Kalau dari alam itu misalkan apa? Kalau penyebabnya dari manusia itu misalkan apa? Gitu. Lalu nanti penanggulangannya itu bagaimana? Cara pencegahan supaya tidak terjadi seperti gambar ini lagi. Nah, ini pendapat, apa pendapatmu tentang gambar di atas? Nah, ini pendapatnya itu apa? Ya, jadi dibuat apa namanya banyak kalimat. Jangan lupa dikasih kelas sama namanya ya. Sama kelasnya, jadi misalkan kelas 5C berarti kasih 5C gitu. Ya, sudah, ini sudah. Kita dikerjakan. Oh ya, sama nanti pagi buat spin lagi untuk beberapa aja. Nanti untuk mempresentasikan hasilnya di depan sini. Satu anak. Ya, Berapa? spin nanti tak spinner. Berapa orang namanya? Satu kelompok itu. Satu kelompok satu. Iya. Ini kan absennya nomor 1 sampai 31. Pak, nanti buat spinnernya dia nomor 1 sampai 31. Nomor berapa nanti yang ketujuh sama panahnya itu dia yang maju. 1 kan spinnernya cuma 1 nanti. Enggak. Berapa sama yang Enggak, kenapa? Baliknya aja enggak apa-apa loh. Itu nanti kecampur sama yang ini, mana nggak tahu nanti jawabannya itu buat yang nomor 1 atau nomor 2. Biasanya enggak apa. Oh iya besok ada. Lalu cara menanggulanginya itu bagaimana supaya nggak terjadi lagi? Nomor banyaknya orang berpeduli dengan tidak berarti tidak peduli dengan lalu cara menanggulanginya itu bagaimana supaya nggak terjadi? Cara menanggulangi lalu kegiatan yang lain apa misalkan? Kan banyak cara menanggulangi supaya nggak terjadi. Kan kalau membuang sampah di sana cuma jangan membuang sampah di sana kan cuma tahu saja. Tapi kalau untuk masyarakat itu biasanya malah kegiatan apa supaya nggak terjadi. Nggak apa-apa. Iya. Iya betul. Terus yang sudah tetap di tempat duduknya, Pak membuat ini dulu. Nanti kita benarkan sama-sama waktu temanmu atau kalian nanti maju. Kamu apa namanya kegiatan supaya tidak terjadi banjir itu biasanya benar-benar ya, lalu supaya tidak terjadi banjir itu melakukan kegiatan apa biasanya? Kayak kamu sendiri ngapain? Kalau masyarakat itu ngapain biasanya? Ini kan cuma kamu sendiri, tapi kalau masyarakat itu biasanya melakukan kegiatan apa?
Cina kan. Bahasa Cina Tapi kan. kalau kegiatanmu sendiri, kalau kamu sendiri supaya tidak terjadi banjir itu biasanya ngapain? Kamu sendiri dari kesadaran diri sendiri sama masyarakat itu kan ada sendiri. Kalau kamu sendiri biasanya ngapain supaya nggak banjir? Ini biasa kalau masyarakat itu biasanya melakukan kegiatan dampak negatif atau dampak yang merugikan ini kan merugikan ini apa Oke, kita siap ya. Oke, yang maju adalah mana? 22 sama 22. Mana sih? Tes. Gak bisa cah ini. Cek. Nah, ini sudah bisa ini. Yuk, maju. 22. Katanya 5 orang. Dibacakan namanya, perkenalan dulu, absennya juga, terus nanti baru baca jawabannya ini. Yuk mulai. Bisa. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anugrah. Kelas 5D, saya akan mempresentasikan tentang bencana alam banjir. Yuk. Apa pendapat Anda tentang gambar di atas? Kenapa banjir bisa seperti ini? Ulah manusia atau alam yang bekerja? Menurut Anda, apa yang memicu banjir ilustrasi tersebut? Karena selokannya tersumbat, sungai penuh sampah, dan ada yang membuang sampah sembarangan. Cara pencegahannya adalah menyadarkan warga dan diri sendiri untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya dan gotong royong membersihkan selokan dan sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berat tepuk tangan. Nah, terus biarin aja nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Gerakan nomor berapa? Kita putar lagi. Kalau gini kan adil ya, tanpa ditunjuk siapa yang mau maju. Nomor 2. Yuk, dibacakan perkenalan namanya, dari kelas berapa, terus dibacakan jawabanmu apa aja, nomor 1 sama 2. Iya, yuk, ayo. Oh, belum bisa. Dimatikan. Agak berguna enggak? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anasiko. Kelas 5D.
menanggulanginya, membuang sampah pada tempatnya, dan gotong royong membersihkan sungai. Ya, coba yang tadi pendapatmu apa? Itu nanti di Gatia ya, itu kan pendapat tentang gambarnya ini. Berarti terjadinya bencana jiwasraya itu di Gatia. Oke, guys, yuk beri tepuk tangan. Berikutnya. Siap, nomor berapa lagi yang maju? Tujuh. Ya, absen tujuh siapa? Sama yang tadi. Apa? Kurang tiga. Waalaikumsalam. Seduai lagi salamnya. Ya. 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 Menurut Anda, apa yang mungkin sebagai ilustrasi tersebut? Banyak sekali terjadi banjir karena ulah manusia. Contohnya membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai bisa membuang sungai di sungai. Sehingga saat hujan, air tidak dapat mengalir ke banjir. Karena sampah-sampah yang dibuang di sungai. Begitu pula kita membuang sampah di sungai. Ya, jadi cara penanggulangannya tadi adalah dengan cara Sampah. ya, betul. Oke. Oke, beri tepuk tangan. Kita lanjut lagi. Nomor berapa? Kok belasan ya dari tadi puluhan nggak ada. Apa? Dari tadi belasan naik 11 terus berapa tadi itu? 28. Oh, iya itu. Yuk, dibaca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Widyazara, kelas 5 nomor absen 11. Saya akan mempresentasikan tentang bencana alam. Untuk apa pendapat Anda tentang gambar di atas? Gambar menunjukkan sebuah bencana alam berupa banjir. Agak keras. Satu, gambar menunjukkan sebuah bencana alam berupa banjir. Dua, menurut Anda apa yang memicu banjir? Ilustrasi tersebut, banjir biasanya terjadi karena orang-orang membuang sampah ke saluran dan sungai. Cara mencegahnya bisa dengan cara bergotong royong dan membersihkannya bersama-sama. Oh iya. Untuk pencegahannya dengan cara melakukan kegiatan gotong royong berupa Bersama-sama. ya bersama-sama biasanya berupa apa? Kalau oleh masyarakat berkumpul jadi satu itu melakukan kegiatan yang namanya apa? Biasanya dilakukan di waktu libur dari minggu gitu. Berupa bersih-bersih. Atau nama lainnya adalah kerja bakti. Ya. Oke, beri aplaus tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa-apa wes, bene bonus ya hitungannya. Wes nggak apa-apa juara. Ya. Halo, dengarkan. Melarang orang membuang sampah di sungai atau di sungai. Menurut Anda apa yang memicu banjir ilustrasi tersebut? Karena sungai banyak sampah. Atau karena itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita habis makan, kita harus membuang sampah pada tempatnya supaya tidak banjir. Jadi dampak penanggulangannya adalah pencegahannya adalah dengan cara oke, kalau misalkan untuk sampean sendiri supaya mencegah tidak banjir itu apa contohnya? Melakukan iya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, biar apa semuanya? Oke ya, kelas 5 ada yang pengen maju lagi? Oke. Dah, kalau gitu coba sekarang Pak dikulas. Nggak apa-apa. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang alam dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, wes ya. Ada yang mau ditanyakan dari kegiatan?